dia tidak memiliki sama sekali hasrat sebagaimana dimiliki oleh orang awam terhadap berbagai persoalan dunia, tentang keburukan dunia, wa'uyubiha, dan aib-aib dunia. Bagi orang yang tidak melihat sisi buruk dunia sama sekali, maka dipastikan orang itu akan mencintai dunia. Maka insya Allah hatinya tidak akan terlalu rakus kepada dunia. Dunia ini senangnya sedikit, susahnya panjang. Kalau koruptor senangnya sedikit, setelah itu sudah sepanjang zaman sampai ganti generasi masih dimaki-maki. Wa sur'ati fanaiha, dan dunia itu segera hilangnya, sirnanya itu segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin, ahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita melanjutkan ngaji kita di kitab Minhajul Abidin dengan terlebih dahulu menghadiahkan Fatihah kepada muallif agar ilmunya diberikan manfaat kepada kita semuanya. Ada hadirin wa kullinatun wa khususan ila Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allahumma amin. Kita masih membahas tentang rintangan godaan-godaan yang itu terdiri atas dunia, manusia, kemudian nafsu syahwat dan setan. Kita masih dalam tema bagaimana menghadapi godaan dunia, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang dua definisi zuhud. Zuhud yang diusahakan, yang mampu kita usahakan, dan zuhud yang langsung dari Allah. Yang kita usahakan zuhud itu adalah kita tidak mengambil yang bukan milik kita, ya. Meninggalkan segala hal yang bukan menjadi bagian kita. Apabila Allah memberikan kepercayaan kepada kita terhadap harta benda, maka zuhud itu kita buktikan dengan kemampuan berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan yang ketiga, zuhud yang bisa kita usahakan itu bentuknya adalah belajar untuk meninggalkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Adapun zuhud yang bagian kedua, yang tidak diusahakan, dia datang dari Allah, yakni burudus syai'. Ketika hati itu oleh Allah dibuat dingin terhadap apapun yang menyerumuskan orang-orang di dalam kehidupan dunia ini untuk melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu makanan, minuman, pangkat, jabatan, lawan jenis, dan seterusnya. Maka orang yang mencapai derajat burudus syai', dia tidak memiliki sama sekali hasrat sebagaimana dimiliki oleh orang awam terhadap berbagai persoalan dunia. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melepaskan dunia itu. Dan kemudian nanti kita akan masuk kepada hukum zuhud itu sendiri. Thumma alladhi yab'athu 'ala tarki wat tafriqi wa yuhawwinu 'alaika dhalik dzikru afatid dunya wa 'uyubiha. Kemudian adapun yang mampu mendorong seseorang untuk bisa meninggalkan dunia dan mampu membagi dunia yang ada di tangannya, wa yuhawwinu 'alaika dzalik, dan menjadi mudah untuk bisa melakukan yang demikian, itu adalah dzikru afatid dunya, adalah ketika orang itu mampu mengingat tentang keburukan dunia,
wa uyubiha, dan aib-aib dunia. Apabila orang itu mampu melihat, memahami, mengerti tentang buruknya dunia secara hakiki tentunya, maka orang itu akan mampu meninggalkan dunia dengan mudah. Kalau orang itu benar-benar dia difahamkan oleh Allah hatinya terhadap kejelekan-kejelekan dunia, maka akan menjadi mudah. Bagi orang yang tidak melihat sisi buruk dunia sama sekali, maka dipastikan orang itu akan mencintai dunia. Dan apabila orang itu hanya tahu indahnya dunia, maka dia akan susah untuk diajak untuk pergi ke akhirat, untuk mencintai akhirat, karena batinnya terperangkap oleh keindahan dunia. Untuk bisa lebih menyintai akhirat, orang itu harus tahu bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Dan untuk melihat tidak ada apa-apanya, orang harus tahu keburukannya. Karena itu yang membuat orang itu mampu meninggalkan dunia adalah ketika dia bisa melihat keburukan dunia, aib-aib dunia itu. Maka kadang dunia itu diibaratkan seperti mencintai perempuan cantik. Apabila orang itu tidak tahu keburukannya, pastilah dia akan mencintai setengah mati. Maka mengerti tentang keburukan orang yang dicintai itu, hanya itu cara untuk membuat dia jera dari mencintai. Apabila orang itu mengerti bahwa yang dicintai itu adalah pelacur jahat, yang licik, yang selalu memakan korban orang yang mencintainya, barulah orang itu akan waspada dan akan hati-hati. Bahkan jangankan untuk mencintai, sekedar melihat pun mungkin dia enggan dan tidak mau lagi. Maka cara untuk mudah melepaskan dunia adalah melihat kesementaraannya, melihat tipu dayanya, menyadari tentang kesementaraan dunia. Apabila orang itu mampu melihat sisi kesementaraan dunia, maka insya Allah hatinya tidak akan terlalu rakus kepada dunia. Insya Allah hatinya tidak akan terlalu kemilikan terhadap dunia. Dan itu akan berefek mudah dia dalam membagi. At-tafriq, ya at-tafriq. Dan kalau orang sudah mudah membagi, berarti dia perlahan-lahan akan mudah meninggalkan. Apabila dia telah mudah meninggalkan, maka menjadi mudah bagi dia untuk pergi ke akhirat dan pada akhirnya nanti pergi ke hadirat Allah. Waqad aktsara an-nasu al-qawla fi dzalika. Waqad, dan benar-benar aktsara, banyak, lebih banyak, benar-benar banyak apa an-nasu manusia al-qawla pada pernyataan fi dzalika yang demikian. Orang-orang banyak sudah menyatakan tentang persoalan dunia ini. Ada yang mengatakan dunia itu seperti patung emas yang menunjukkan arah ke depan, tetapi orang bingung melihat keindahan patung itu sehingga lupa bahwa patung itu menuju arah ke depan. Dia bukan untuk dilihat dan dinikmati, tetapi dia adalah tanda untuk kita melangkah, melanjutkan perjalanan berikutnya. Di antara pernyataan para ulama berkaitan dengan persoalan dunia ini, faminhu fi qawli ba'dihim, maka di antara ucapan itu adalah pernyataan sebagian ulama yang mengatakan taraktu ad-dunya likillati ghinaiha wa kathrati anaiha wa sur'ati fanaiha wa khishyati surakaiha. Taraktu ad-dunya, aku meninggalkan dunia, liqillati ghanaiha, karena sedikitnya kenikmatan yang ada padanya, wa kathrati anaiha, dan banyaknya kesusahan yang harus ditanggung. Dunia ini senengnya sedikit, susahnya panjang, ya, susahnya panjang. Orang kalau mau mentafakuri untuk urusan makan saja itu panjang ceritanya. Untuk sampai menjadi nasi yang tersaji di depan kita itu panjang urusannya. Mulai dari nanam benih di sawah, waduh itu panjang urusannya. Panjang urusannya, masih harus menjauhkan dari hama, belum panennya.
belum penggilingannya, sudah sampai di rumah kita itu masih harus dicuci lagi, dimasak, ditunggu, dan seterusnya. Makannya sebentar, yaitu dunia, yaitu dunia. Kata siapa bahwa menikah itu tidak berat tanggung jawabnya? Kalau orang tidak diberikan kekuatan iman dan kemanisan pernikahan, tidak akan ada orang yang mau menikah. Karena saking beratnya beban tanggung jawab seorang ayah yang harus menafkahi anak istrinya, beban tanggung jawab seorang ibu yang harus melahirkan anaknya satu persatu bertaruh nyawa, dengan kemudian membesarkan tanpa tahu waktu, dengan mengorbankan kesehatannya, bahkan mengorbankan bentuk fisiknya, sehingga tidak ada lagi seksi, tidak ada lagi, sudah rusak karena melahirkan 4 anak dan seterusnya. Maka kalau ini dipandang dari sudut timbangannya, dunia itu memang begitu, lelahnya panjang, kenikmatannya sedikit, kenikmatannya sedikit. Beda nanti di akhirat. Di akhirat orang masuk surga itu tidak ada yang jadi Pak Tani terus mau nanam, sudah ada, tidak ada. Bahkan orang makan sekenyang apapun juga tidak akan butuh ke belakang. Yaitu akhirat. Itu akhirat, tidak ada lagi seperti yang di dunia. Dunia ini senangnya sedikit, susahnya panjang. Lebih-lebih kalau koruptor, senangnya sedikit, setelah itu sudah sepanjang zaman, sampai ganti generasi masih dimaki-maki. Wa sur'ati fanaiha, dan dunia itu segera hilangnya, sirnanya itu segera. Orang mengaku dia adalah pejabat tinggi, berapa tahun sih? 5 tahun, 10 tahun, selesai. Orang mengatakan kaya raya, seberapa kaya sih? Berapa kekayaannya? Dia punya tanah di Bintaro ini 100 hektar. Kayaknya nggak ada juga yang punya 100 hektar Bintaro. Kalau ada yang punya 100 hektar di Bintaro, 100 hektar Bintaro itu dibanding luas dunia juga tidak ada apa-apanya kok. Padahal kalau Bapak punya dunia dibanding matahari, itu kalau matahari gedenya 2 kali bola basket, dunianya cuma sebesar kelereng kok. Padahal matahari itu jika dibandingkan bintang terbesar yang dideteksi oleh para astronom, yang besarnya kira-kira perbandingannya 2 kali tampah, maka matahari kita itu hanya setitik ujung pensil yang sangat runcing, hampir-hampir tak kelihatan. Mau bangga apa? Mau hebat apa? Kecuali orang-orang yang benar tertipu dan benar-benar tidak mengerti tentang kehidupan dunia itu. Nah, setelah itu ditinggalkan, maka cepat dunia itu sirnanya cepat, cepat. Wa khisyati syurakaiha, dan hinanya, kotornya, jijiknya orang yang menggaulinya, orang yang menyekutuinya, orang yang benar-benar merakusi dunia itu hina. Itu pernyataan sebagian ulama. Qala Syaikhi al-Imam rahimahullahu taala. Guruku, di sini disebutkan gurunya Imam Ghazali, di sini maksudnya adalah Abu Bakar Al-Warraq. Beliau pamannya Imam Tirmidzi, Abu Bakar Al-Warraq At-Tirmidzi. Jadi keluarga Imam Tirmidzi itu sufi-sufi, ya. Hakim At-Tirmidzi juga orang yang sufi. Beliau mengatakan, lakin yaji'u min hadza raihatur raghbah, akan tetapi datang dari sini baunya kerinduan terhadap dunia, terhadap sesuatu. Kenapa? Li'anna man syaka firaqa ahadin ahabba wisalahu.